سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال Imam Ali karamallahu wajhah: la takhruju minad dunya illa bil iman. Bapak Imam yang kami cintai, para sesepuh, para asatidz, alim ulama, tokoh masyarakat, teman-teman seperjuangan dalam usaha dakwah ala manhaj nubuwah, usaha islah diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih juga berikan sifat taat kepada kita. Karena sifat taat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alim ulama sering ijazah kepada kita untuk senantiasa menzikirkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mampunya kita datang ke masjid, mendirikan sholat isya berjamaah mutlak, ini adalah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Kalau tidak ada hidayah dan pertolongan Allah, mustahil kita ada di barisan saf untuk sholat berjamaah. Karena alim ulama sampaikan kepada kita, bahkan untuk mengucapkan istighfar sekali mohon ampun kepada Allah dengan hati yang ikhlas, butuh hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mereka di luar sana pandai bicara, lisannya fasih bicara dunia, bicara kebendaan, bahkan bicara maksiat, lancar. Tapi ketika diajak untuk bicara agama, kaku dia punya lidahnya. Saudara sekalian, setiap langkah kaki kita dari rumah ke masjid iktikaf, dari maghrib sampai isya, masya Allah, baca yasin, Allahu Akbar. Ini merupakan daripada satu amalan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjar nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinggal hitung jarak aja dari rumah ke sini berapa meter. Nabi sampaikan kepada kita, man farra bidinihi minal ardi ilal ardi walau kana sibran istaujabat lahul jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya di jalan Allah, berpijak ini telapak kaki melangkah dari satu bumi ke bumi yang lain, walau kana sibran, walaupun cuma sejengkal, maka dijamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa meter dari rumah ke masjidnya? Makin jauh makin luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, luar biasa ini, masya Allah ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di antara mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sholatnya nggak berjamaah. Dia banyak bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Bagaimana sholat Rasulullah SAW Nabi kita berjamaah di masjid tepat pada waktunya. Saudara sekalian hadirin yang mulia, masya Allah, sok rada ceket wae saya mah. Dada teh keur ngapain teh teuing. Jadi awak teh beratna 110 tidak ada. Hisabna gede dulunya. Allah Akbar, panjang bener, lila.
Saudara sekalian, hadirin yang sama-sama mengharapkan cinta dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Saya pernah bawa ibu yang tercinta. Saya nggak sama ibu. Saya luar biasa ibu kita. Saking cintanya saya sama ibu, saya bawa beliau umroh sebelum datang kematian. Maka tertib ambil umroh yang kedua harus keluar tanah haram, betul? Ya. Miqat yang paling dekat adalah Tan'im. Biasanya sewa bis 3/4. Saya ini disupirin sama orang Arab, janggotnya lebih padat di badan saya. Gamisnya ini luar biasa cantik dilihat. Sorban lain dengan tak-tak. Naik ngeregal Kak. Masya Allah, di atas kepala dia. Irung mancung. Nah, saya ini pakai bahasa Amiyah. Saya muhadatsah sama dia di depan, ya Syekh, taskun fi hadal qarya wal makan, saya bilang, apakah kamu tinggal di kampung ini, di tempat ini? Dia bilang, katanya, baiti qarib minal Ka'bah. Saya punya rumah ini sangat dekat dengan Ka'bah, katanya. Jadi di luar Masjidil Haram di Mekah sana. Wa anta fi kulli yaum subul hina. Apakah kamu hari demi hari cari duit di sini jadi supir? Saya bilang, Masya Allah. Maka dia bilang pun aywa, katanya. Kali ketika saya bertanya, ya Syekh, kam marrah dhahaba ilal hajj wal umrah? Berapa kali kamu ini buat haji dan umrah? Berapa kali kamu ini buat haji dan umrah? Kaget saya dengar jawaban dia, wala marrah. Belum pernah saya sekalipun buat haji dan umrah. Naudzubillah. Rumah dekat Ka'bah, tinggal di Mekah, hari demi hari cari duit di depan Masjidil Haram. Kalau nggak ada hidayah dan pertolongan Allah, nggak ada kekuatan untuk melaksanakan haji dan umrah dengan mulia. Kurang mau jauh-jauhnya di Indonesia, di Kuningan, ayo nggak? Mekah. Iya masa apa kowe nengan duit harapan Masjidil Haram? Karena tidak ada hidayah, nggak mampu dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jangan lagi kita, Rasulullah SAW ini nggak bisa kasih hidayah. Wahai Muhammad, kamu nggak bisa kasih hidayah meski kepada orang yang kamu cinta. Masya Allah. Jadi ulah heran lamun ayeuna warga kampung Paniis aya gaduh tetangga deket jeung masjid teu aya kekuatan salat di nggak bisa dipaksakan. Tugas kita hanya ngajak saja, ingatkan saja. Dah hidayah mah milik Allah. Nggak bisa maksa. Nah, saudara sekalian, sebelum saya ini kepergian pindah jamaah ke Palutungan, biasanya banyak yang bertanya, rek naon sih cenah ge ngamakmurkeun masjid batur cenah ge. Jauh-jauh aprak-aprakannya. Atau mendingan ngamakmurkeun masjid di kampung sorangan. Rek naon jauh-jauh aprak-aprakan gitu. Jawabannya saudara sekalian, mungkin kita ini dengan segala kelemahan saya dan kekurangan kita semua, Masya Allah, satu ayat telah sampai kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Cek ulama ya masa mana pikeun hungkul, ada nun taukid menghadapi huruf mim. Ini bermakna hanya. Kalau sudah ada kata hanya, banyak manusia tetapi hanya, berarti enggak semua, sebagian saja. Tekabeh betul. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, saksikanlah mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin yang mulia, ciri-ciri Pak Camat unggal poe kudu bolak-balik kantor camat. Lamun ngaku Pak Camat tara ka kantor, camat bohong ya, benar. Ya. Ngaku kepala desa tapi nggak pernah kelihatan bolak-balik kantor desa, berarti lurah bohongnya. Ngaku orang yang beriman tapi nggak pernah bolak-balik ke masjid, dipertanyakan keimanannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Masya Allah. Ayatnya kata alim ulama, di sini bukan masjidun,
Kalau masjidun mufrad cenah ge. Ustaz, terus cukup kita makmurkan satu masjid yang ada di kampung kita. Kalau masjidain ada kewajiban kepada kita untuk makmurkan 2 masjid. Tapi yang Allah khitab orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir di sini bukan mereka kaum muslimin yang memakmurkan 1-2 masjid, tapi masjid Allah. Semua masjid-masjid Allah. Tah jamaah khuruj teh keur ngamalkeun ngamakmurkeun masjid Allah. Nah. Saya pernah dikritisi juga sama tukang bakso namanya si Warno, punten. Masya Allah ya. Masya Allah ya Pak Bendahara ya punten. Abdul Karim cenah ge arek naon sih ngaji jauh-jauh waktu ngaji mah di kampung sorangan we, dakwah di lembur heula cenah ge. Karang kanu jauh cenah. Ditanya balik si Warno ku saya, Warno mana orang mana? Orang Jawa cenah ge. Jawane pundi? Saking Solo cenah ge. Geuning maneh ge Warno teu dagang bakso di Solo teh saya teh kalah. Kao si Warno Allah. Ternyata tiap sesuatu kalau ada sifat hijrah nilai kualitasnya bertambah. Nya di Bogor loba tukang tahu Sumedang. Leres Masya Allah. Nya Masya Allah. Bubur kacang di mana ayo? Nah, di Kuningan. Nah, ada dagang bubur kacang di Kuningan ayo, ha? Ayo. Nya orang Padang ngadon dagang bumbu ke Bogornya. Dagang bumbu di Padang kan? Masya Allah. Jadi betul ternyata tiap sesuatu kalau ada sifat hijrah nilai kualitasnya bertambah. Ternyata maksiat pun kalau ada sifat hijrah nilai kualitasnya bertambah. Ini jawaban kenapa rombongan hijrahnya dari Bogor ke Kuningan. Kadang-kadang dihujat rombongan. Oh, cenah ge aprak-aprakan. Da ayatna ge ku anfusakum wa ahlikum naro cenah ge. Selamatkanlah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka katanya. Ayatnya sama kita dengar, kita baca, tapi memahami yang beda-beda. Ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, berarti urang heula kudu salamet. Jelema teuleum, urang teu bisa ngojay. Jelema nu teu bisa ngojay rek nyalamatkeun jelema nu teuleum kira-kira kumaha? Teuleum kabeh. Nah, maksud rombongan 3 hari hulu, anu 40 poe, anu 4 bulan sedang belajar meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal agama. Terbiasa selama 40 hari itu bangun malam, tahajud, Masya Allah. Seperti itu hadirin. Taklim, 2 jam setengah di pagi hari. Maka saudara sekalian itu rombongan belajar. Pulang punya bekal bisa selamatkan istri, anak, keluarga, tetangga. Mudah-mudahan hafal misalnya, ya hafalnya, Masya Allah. Saudara sekalian hadirin yang mulia, ajib, Masya Allah ya. Saya ini dapat kesan di kampung Panis ini masyarakatnya luar biasa. Kemarin dijelaskan sama Pak Haji Yogi ya, yang punya toko Fajar itu. Di sini sudah ada sifat ansor, menerima dengan baik, Masya Allah ya. Kata alim ulama, bala petaka bencana, Masya Allah, salah satunya selain kita dibuat amal menyempurnakan perintah Allah akan hilang dengan sendirinya ini kalau ada hijrah dan nusroh. Ada orang yang berhijrah untuk agama dan ada mereka yang nolong menerima orang yang hijrah. Insya Allah ini bala akan cepat hilang. Maka saudara sekalian, ini hijrah dan nusroh ini luar biasa. Nampak seperti hal yang sepele, tapi dampaknya dulu bukan lagi corona, virus datang di kota Madinah itu. Ayeuna Madinah sote dina sejarah mah kapung teh namina Yasrib lain Madinah. Naon hartosna Yasrib, Ustaz? Yasrib teh hartosna ruksak. Kenapa disebut ruksak? Yasrib. Dulu itu Madinah namanya Yasrib, ruksak. 3 permasalahan ada di Yasrib. Yang pertama, pertikaian yang tidak pernah ada perdamaian antara suku Aus dengan suku Khazraj, pasya wae tawuran. Masalah yang kedua, Allah hantar penyakit mematikan lebih dahsyat daripada taun, apalagi cuma corona. Masalah yang ketiga, banyak rumah-rumah masang bendera putih menandakan rumah-rumah tersebut menyediakan perempuan-perempuan nakal untuk dijual belikan, naudzubillah min dzalika. Nah, orang kadang-kadang ngabahas hadis lockdown hunggul ya, dibahas
anu keuna teu menang keluar, nu sehat teu menang asup kitu nya. Tapi herd immunity nggak pernah dibahas. Padahal Nabi pernah buat mengirim rombongan dakwah dari Mekah ke Yasrib. Asbab daripada ada kerjasama antara muhajirin dan ansor, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sangat singkat dihilangkan itu masalah yang 3 tadi dengan dia. Nah mudah-mudahan ya sumping para koboi dangdut di Bogor, masya Allah. Jadi asbab wasilah ya muhajirinan rombongan di Bogor, orang paniis ansor-ansoran. Tapi insya Allah hidayahnya hidayah Allah turunnya amin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah. Seperti itu. Apakah harus nunggu istri, anak, keluarga beriman baru dakwah kepada yang lain? Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dakwah laila wan nahar, malam dan siang hari. Berapa masa? Berapa lama? 950 tahun. Yang ikut cuma 84 orang. Tapi Nabi Nuh diisi Allah sebagai nabi enggak gagal. Yang Allah lihat kesungguhan Nabi Nuh. Masalah Hasan terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Siapa yang menentang dakwah? Istri dan anaknya. Enggak nunggu istri anaknya Kan'an beriman ditinggalkan dakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim siapa yang menentang dakwah? Bapaknya sendiri. Ya, betul. Tapi enggak nunggu bapaknya beriman ditinggalkan dakwah kepada kaumnya, kepada Namrud. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menentang dakwah? Keluarga. Paman-pamannya sendiri apa aja ya? Abu Jahal, Abu Lahab, tapi enggak nunggu mereka beriman. Ditinggalkan dakwah kepada umat. Nah sekarang kita ini siapa nggak bisa kasih hidayah? Makanya penting sekali kita harus belajar jual beli intan. Masya Allah. Nah ini ya, lagi Pak Abdul Karim nih, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, apabila kalian tolong agama Allah, maka aku yang akan menjadi penolong kalian.